Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanda Darmansyah dengan NIM 4412301010 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Mohon izin kepada Ibu Miftarina Dikriana sebagai dosen pengampu materi kuliah agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Di dalam PPT ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna, menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Yang ketiga, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang keempat adalah membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Lalu yang terakhir, mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Kita masuk ke poin yang pertama. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengenal Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua adalah manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan, dan mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan Asmaul Husna. Lalu Al-Jili membagi insan kamil atas tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkatan ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua adalah tingkat menengah, yaitu at-tawasud. Pada tingkatan ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Yang ketiga adalah tingkat terakhir, yaitu al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Seseorang dapat dikatakan beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, malaikat-malaikatnya, dan seterusnya. Muncul pertanyaan, adakah manusia yang tidak percaya dengan adanya Tuhan? Secara umum, pasti semua orang mengatakan bahwa keberadaan Tuhan memang benar adanya. Namun, beberapa akan mengatakan ada yang ateis atau tidak bertuhan. Berikut adalah gambar yang saya berikan sebagai ilustrasi. Lalu, tingkatan kebaikan dan keimanan seseorang sangat sulit untuk ditolak ukur, karena hanya berdasarkan status seorang muslim saja tidak membuat seseorang menjadi seorang mukmin. Hal ini dijelaskan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah berislam. Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Ada tiga unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Berikut adalah hubungan Islam, iman, dan ihsan dalam ilmu Islam. Berikut saya sajikan tabel mengenai hubungan Islam, iman, dan ihsan dengan ilmu Islam. Jika tiga unsur penting ini sudah ada pada diri seorang muslim, maka jangan sampai seseorang itu merasa sudah beriman. Karena imannya bisa saja keliru, tidak sejalan dengan kehendak Allah. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Konsep manusia dalam Al-Quran. Secara umum, pembicaraan tentang konsep manusia selalu berkisar dalam dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani, atau dimensi lahir dan batin. Terdapat tiga ketentuan manusia dalam Al-Quran, yaitu Bashar adalah jasmaniyah, Al-Insan adalah dimensi psikologis rohaniyah, dan An-Nas dimensi sosiologis kemasyarakatan dari manusia. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Terdapat unsur luar atau tubuh berupa anggota tubuh dan panca indera, dan ada unsur dalam yaitu batin berupa hati atau kolbu, akal atau akal, dan nafsu dan hasrat. Ringkasnya, Al-Ghazali dalam Uthman tahun 1987 ayat 31-33 menyebut beberapa instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar. Yang pertama, panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Kedua, akal. Dengan cara yang sama, seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal ketika melihat kekeliruan panca indera. Ketiga adalah nur ilahi. Kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, maka jadilah demikian. Dialah yang melapangkan dada orang itu untuk berislam. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya.
Ada 4 unsur yang memvisualisasikan manusia, yaitu jasad, hati nurani, roh, dan cir atau rasa. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Berikut 7 tangga dari nafsu dan salah satu cirinya. Yang pertama adalah nafsu amarah, itu contohnya sombong. Yang kedua adalah nafsu lawamah atau cuek, contohnya. Yang ketiga adalah nafsu mulhimah dengan contoh sederhana. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah, contohnya suka beribadah. Nafsu radiyah, contohnya pribadi yang mulia. Nafsu mardiyah, bersih dari segala dosa makhluk. Dan nafsu kamilah, dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Metode mencapai insan kamil. Syarat pertama adalah harus beriman secara benar dan berniat proses diri menuju martabat insan kamil. Lalu adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar, yaitu jihad menundukkan nafsu dan syahwat. Mencapai di poin terakhir, untuk mengokoh keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin atau tidak sekedar percaya. Setelah mengamalkan rukun Islam yang baik dan benar, untuk dapat beribadah secara sungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan harus benar-benar bermakna. Baiklah, itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan ataupun kekurangan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.